Sergei, saya menyapamu. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk semua. Tamu kita kali ini sangat menarik. Saya sudah lama mengenal Sergei, dan kali ini dia dengan ramah bersedia menceritakan tentang apa yang sedang dia kerjakan. Ini benar-benar hal yang fantastis untuk Rusia. Tapi mari kita mulai dari awal. Jadi ini tentang produk dan juga bagaimana produk itu dipromosikan. Jadi Sergei, silakan perkenalkan diri Anda secara singkat. Siapa kamu? Apa status dan jabatanmu? Ya, halo semuanya. Nama saya Sergei, saya berasal dari kota Tula. Saya memiliki beberapa perusahaan yang saya miliki secara langsung. Sekarang kita akan membahas tentang balon udara. Jadi saat ini saya berperan sebagai direktur utama, pemilik perusahaan yang menciptakan, mengembangkan, memproduksi, dan nantinya akan mengoperasikan balon udara generasi baru. Dan sebelumnya kamu juga memiliki beberapa proyek-proyek inovatif lain yang sangat menarik dan inspiratif bahkan di negara lain juga. Jadi, mengapa kamu memilih balon udara? Menurutmu, apa yang menarik dari itu? Kenapa justru ini? Kenapa bukan menyelam ke Palung Mariana atau keluar angkasa? Kenapa balon udara? Jadi begini, dalam lingkup perusahaan-perusahaan saya yang lain, saya memiliki sebuah dana yang membiayai pengembangan teknologi. Saya terus-menerus mencari produk baru, maksudnya teknologi-teknologi baru. Pada suatu waktu saya mendapat informasi bahwa di Uni Soviet dulu ada sekolah teknik yang sangat besar, tempat lahirnya talenta-talenta luar biasa. Uni Soviet sudah tidak ada, sistemnya juga hilang, tapi orang-orang dengan teknologi dan hasil pengembangan mereka tetap ada. Namun mereka tidak memiliki akses untuk mengomersialkan teknologi-teknologi tersebut. Jadi para profesional yang sangat berpengalaman dan berdedikasi dengan katakanlah mesin abadi yang luar biasa di tangan mereka, tetap saja tidak bisa memperkenalkannya ke dunia luas. Karena alasan itulah saya berusaha untuk selalu mencari dan menemukan orang-orang seperti itu. Dan proyek ini saya temukan sekitar 4 tahun yang lalu. Semua ini terjadi melalui perkenalan dengan salah satu orang kunci. Orang itu adalah Kirillin. Dia adalah orang yang menjadi kepala perancang kapal udara di Rusia yang benar-benar memperkenalkan saya ke bidang ini. Jadi, dalam rangka mencari proyek-proyek baru untuk didanai, untuk membangun perusahaan, untuk komersialisasi, ratusan dan ratusan proyek berbeda telah melewati kami. Kami berinvestasi sedikit demi sedikit ke sana, mengamati apa yang terjadi, dan kadang-kadang kami menemukan berlian. Menurut saya, kapal udara itu benar-benar luar biasa. Mari kita sebut saja dengan kata-kata yang sebenarnya. Ini sangat menginspirasi, ini benar-benar, maksud saya benar-benar ingin melakukannya. Saya merasakan bahwa meskipun mesinnya luar biasa keren, tapi industrinya tidak ada. Entah kenapa tidak ada yang menekuninya. Maksud saya memang ada beberapa unit di Amerika, di Eropa. Di Rusia dulu ada industri pembuatan kapal udara, mereka pernah dibuat, jadi hal itu memang pernah terjadi, hanya saja orang-orang entah bagaimana melupakannya, berhenti melanjutkannya. Dan saya melihat ini sebagai sebuah peluang. Saya menyadari bahwa jumlah sumber daya dan kompetensi yang kita miliki sudah cukup. Saya pun meneliti lebih jauh lagi. Saya benar-benar memperhatikan dan melihat kesiapan tim spesialis kami yang sangat berpengalaman dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan apakah kami bisa mengambil proyek ini, menciptakannya, dan membuat sesuatu yang benar-benar besar seperti yang sangat disukai banyak orang. Jadi kalau kamu 4 tahun menggeluti kapal udara, maka Selama 4 tahun saya mempelajari topik ini dan mendalaminya. Awalnya saya tidak tahu tentang kapal udara. Saya bertemu kepala insinyur utama yang menginspirasi saya. Saya pergi ke Friedrichshafen di Jerman untuk penerbangan wisata. Saya terbang dengan kapal udara, rasanya luar biasa. Saat itu saya memperhatikan bahwa di sana ada perusahaan Zeppelin yang sudah sangat terkenal. Mereka hanya punya 3 kapal udara. 2 di antaranya digunakan untuk tur berkeliling. Jadi penerbangannya mulai dari setengah jam hingga 1,5 jam. Harganya kalau tidak salah mulai dari 400 euro sampai 900 euro. Dan saya membeli tiket 6 bulan sebelumnya supaya bisa terbang dengan harga itu. Lalu selama 6 bulan saya mencoba membeli tiket lagi, berharap ada yang batal. Tidak ada satu pun tiket yang batal. Perusahaan ini dengan 2 pesawat berkapasitas 14 penumpang itu menghasilkan 150 juta dolar per tahun. hanya dengan 2 pesawat itu. Dengan 2 pesawat, yang ketiga sebagai cadangan kalau ada apa-apa. Nah, dari situ saya sadar bahwa di sini ada uang besar dan saya pun mempelajarinya. Jadi tidak butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mempercayai semua ini. Tentu saja skalanya memang cukup menggetarkan. Jadi kami menawarkan diri untuk membangkitkan kembali industri ini, menciptakan kembali industri pembuatan balon udara di Rusia dengan pendekatan modern dan sebagainya. Dan kenyataannya hal itu memang mungkin dilakukan.
Pemahaman itu terbentuk dalam diri saya selama 3-4 tahun, jadi benar-benar tumbuh dari dalam. Musim panas itu, di bulan Agustus, saya mengumumkan secara terbuka kepada semua orang, kamu pasti ingat bahwa saya sedang mendirikan perusahaan. Kami menarik para spesialis, kami juga menarik para investor. Oleh karena itu, mereka pun akhirnya memulai. Jadi kamu berinteraksi di komunitas ilmiah. Dari pengalaman saya, orang-orang di komunitas ini sangat menarik dan punya kepribadian yang unik, gitu tuh. Bagaimana kamu bisa menemukan bahasa yang sama dengan mereka? Dalam bahasa, apa kamu berbicara mereka? Bagaimana kamu meyakinkan mereka, menarik minat mereka? Karena mereka suka tantangan yang menarik. Di sini kita harus membangkitkan industri. Di sisi lain mereka juga berkomunikasi. Bagaimana kamu menemukan bahasa ilmuwan dan penemu? Seperti dalam situasi apapun, ketika kamu tidak mengenal bahasanya, kamu butuh penerjemah. Dibutuhkan penerjemah. Jadi biasanya di tim saya memang ada orang-orang seperti itu. Secara khusus, misalnya Fyodor yang kalian semua kenal. Dia adalah seorang insinyur yang dekat dengan perusahaan kami, keuangan kami, pemasaran modern, dan sebagainya. Selain itu, dia juga lulusan teknik dan berprofesi sebagai insinyur. Artinya dia pernah membangun roket dan sebagainya. Dan dia memahami harapan dan tren yang ada. Lalu sekali lagi, mungkin juga soal pesan yang disampaikan, karena orang-orang datang, bukan? Ide besar memberikan banyak energi dan menarik slogan-slogan yang menggema. Kami mengadakan konferensi, kami bilang, kami tidak punya apa-apa, kami tidak bisa apa-apa, tapi kami akan berusaha, kami akan membangun. Dan itu didengar, lalu mereka datang. Selanjutnya bisa dibilang, kami saling mengenal lebih dekat, memastikan bahwa kami benar-benar berniat melakukan sesuatu, bukan sekadar membuat pernyataan besar. Ya. Dan mereka juga ingin mewujudkan ya ide-ide mereka. Maksudnya, agar itu benar-benar hadir di dunia, agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dari situ, supaya, nah misalnya pernah lihat mobil itu punyaku, mengerti? Itu juga begitu, di sini. Dan ya, kami pun perlahan-lahan mulai menyatu. Tapi memang ada pertanyaan, karena kami berasal dari zaman yang berbeda, dari dunia yang benar-benar berbeda, dengan tujuan yang berbeda, dan segalanya. Dan ya, saya belajar dalam 10 tahun untuk terlibat. Ya. Kelas, luar biasa. Jadi, Sergey Brin seperti yang diketahui adalah pencipta Google dan proyek balon udara LTE. Dan kamu adalah orang utama di proyek Aeronova. Benar nama proyeknya begitu? Siapa yang menginspirasimu dalam membangun balon udara generasi baru? Apakah ada orang dari negara kita, penemu atau pebisnis yang kamu jadikan panutan? Lihat, kalau bicara soal tokoh, karena industrinya sedang lesu, sepertinya memang tidak ada tokoh. Yang menginspirasi saya adalah arah pengembangannya itu sendiri, teknologinya, potensinya, dan juga perasaan FOMO bahwa samudra kelima ini sama sekali belum dimanfaatkan oleh siapapun. Ya, memang ada pesawat, tapi itu adalah mesin dari kelas yang berbeda. Mereka bukan pesaing, mereka juga lebih lambat dan sebagainya. Tapi mereka memang lebih murah. Jadi pada dasarnya kebesaran dari gagasan aeronautika itu sendiri dan juga kesempatan untuk benar-benar terlibat di dalamnya. Ya, maksudnya kita paham, kita bahkan bisa membangun Boeing, kalau boleh saya melebih-lebihkan. Artinya, kita bisa menciptakan perusahaan yang modern, segar, dan berteknologi, yang secara spesifik menyelesaikan masalah-masalah yang memang ada dan permintaannya sangat besar. Saat ini Anda sendiri lebih fokus pada apa, jika boleh tahu, apakah lebih ke alat pemasaran untuk menarik para pendukung, atau lebih ke sisi teknologi, atau semuanya berjalan secara paralel dan bersamaan? Ya, kami, mana yang lebih penting, kaki kanan atau kaki kiri? Kami punya dua unsur yang tak terpisahkan. Yang pertama tentu saja adalah pendanaan. Itulah mengapa kami perlu mengatur pemasaran yang serius, luas, dan populer. Dan yang kedua adalah menjadi menarik, membangkitkan simpati dari para pelaku di bidang teknologi, misalnya para spesialis yang kami rekrut, seperti insinyur, perancang, dan ahli sistem kontrol, karena mereka datang kepada kami, padahal jumlah mereka di negara ini tidak banyak. Orang-orang bilang, dirigible, memang ada berapa banyak? Dari mana asalnya? Di sini. Jadi ada 3 arah, investasi, pemasaran, arah teknologi, dan juga arah kemitraan. Dalam arti kami harus tampil sebagai mitra yang dapat diandalkan, yang bisa dipercaya untuk menangani logistik barang, ya, milik mereka. Artinya, pihak yang bisa diajak bekerja sama, karena di sana sudah ada pemain-pemain besar, itu ya perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya. Jadi ada 3 bidang di mana kami melakukan aktivitas. Baik, bagus. Diketahui bahwa Sergey Brin telah menginvestasikan 250 juta dolar ke dalam pembuatan balon udara, sedangkan pasar itu sendiri diperkirakan bernilai 50 miliar dolar.
Apakah Anda punya angka tertentu, atau lebih tepatnya saya akan bertanya seperti ini. Berapa banyak dana yang dibutuhkan agar balon udara pertama bisa terbang di Rusia? Yang benar-benar dibuat dari nol? Mungkin maksudmu, kami sebenarnya memang sudah lebih dulu meluncurkan yang pertama. Oh. Itu sudah terbang, tapi masih tanpa awak. Mungkin yang kamu maksud adalah balon udara berawak yang bisa membawa penumpang. Itu sedikit lebih rumit. Agar orang tidak perlu bayar 400 euro mengurus visa? Lihat, sebenarnya sekali lagi di sini ada beberapa tahap. Hanya sekadar menerbangkan kendaraan dengan muatan yang cukup itu satu hal. Tetapi mendapatkan sertifikasi untuk kendaraan itu dan bisa menjualnya agar bisa digunakan untuk mengangkut barang dan membawa penumpang, itu cerita yang berbeda. Membuat kendaraan produksi massal, mendapatkan sertifikat tipe untuknya, dan menjualnya kepada pelanggan komersial atau menyediakan layanan transportasi dengan kendaraan itu adalah cerita keempat. Jadi itu sudah ya jauh lebih ke depan. Artinya kendaraan itu sendiri, khususnya yang penumpang yang sudah bisa kami operasikan, kemungkinan besar akan kami buat musim semi mendatang. Jadi tahun ini kami akan membuatnya. Hanya saja kami membutuhkan ya kondisi cuaca yang mendukung. Itu satu cerita. Sertifikasi itu lebih rumit. Jadi di sini memang ada pertanyaan seperti itu. Kami pikir, seperti yang saya bilang, kendaraan yang layak untuk mengangkut penumpang akan kami luncurkan tahun depan. Sedangkan untuk sertifikasi dan mulai beroperasi, semuanya akan memakan waktu paling tidak, setidaknya 3 tahun. Dananya sudah cukup untuk itu atau masih proses? Ya. Sekarang kami sedang menyiapkan secara kasar putaran pertama yang sudah kami umumkan. Itu sebesar $100 juta. Kami memberi tenggat waktu 3-5 tahun untuk diri kami sendiri, tapi itu memang hanya untuk menciptakan inti teknologi sebagai fondasi awal. Jadi akan ada lini produksi dengan kemampuan untuk memproduksi secara massal. Dan 4 jenis mesin yang berbeda sudah dijalankan. Jadi pada dasarnya ini adalah platform dengan berbagai ukuran, kapasitas angkut yang berbeda, dan dapat bergerak pada jarak yang berbeda pula. Artinya ada banyak sekali kombinasi di sana. Pada dasarnya, balon udara ini dibedakan berdasarkan ukurannya. Jadi secara kasar ada yang 2.000 meter kubik, 8.000 meter kubik, 35.000 meter kubik. Ada yang tipe lunak, ada juga yang setengah kaku, dan ada yang kaku. Jadi kami memilih 4 model. Mungkin sekarang kami akan memperluasnya, model-model yang akan kami buat. Dan tugas kami adalah menunjukkan bahwa kami mampu menciptakan teknologi, bahwa Anda bisa datang, dan selanjutnya. Tapi untuk setiap proyek yang spesifik, saya belum tahu. Sekarang ada pelanggan yang membutuhkan untuk mengangkut kargo di tempat-tempat yang tidak ada jalan, kan? Jadi pada dasarnya, di sana hanya perlu membuat jalur utama di langit, seperti kafilah yang akan berjalan. Mereka juga akan membutuhkan basis utama di sana. Di sana volumenya pada dasarnya hampir tidak terbatas. Jadi ini seperti membangun sebuah bandara. Lalu di mana tempat untuk menyimpan, memperbaiki, dan di mana ya seperti itu. Baiklah, apakah Anda hanya bekerja dengan investasi Rusia, atau jika orang Tiongkok datang dan membeli semuanya, apakah itu baik-baik saja atau tidak? Kami bekerja dengan investasi dari seluruh dunia. Jadi, struktur keuangan kami mengumpulkan investasi dari investor kolektif, dari individu, agar Anda paham, tetapi rata-rata investasinya sekitar $2.000. Orang-orang juga bisa menyetor, misalnya sekitar 10% secara cicilan $200, $100. Jadi, omong-omong, tadi aku sempat melihat statistik. Kamu tadi bertanya, aku kumpulkan datanya, lihat. Kalau sekarang kita lihat secara spesifik, dari mana saja investasi masuk ke kita. Berdasarkan negara yang diurutkan? Berdasarkan negara, ya. Jadi lihat, di urutan pertama ada Rusia, kita punya 2.000 investor. Lalu di urutan kedua ada India, kita punya 777 investor. Di urutan ketiga Togo, 500 investor. Lalu Pantai Gading, 500 investor. Vietnam, 500 investor. Benin, 470. Burkina Faso 310, Afrika Selatan 250, Mozambik 227, Senegal. Jadi kita punya ya di Afrika, dari Australia. Jadi keunikan crowdfunding adalah pada dasarnya ini seperti toko online, di mana kamu bisa membeli saham di startup besar hanya dalam 2 klik lewat ponsel. Nah, di situ letak ketertarikannya. Karena jaringan mitra kami berkembang di seluruh dunia. Jadi situs kami, seperti yang saya bilang, saya tidak ingat persis, tapi mungkin sudah diterjemahkan ke sekitar 30 bahasa, dan kami punya sekitar 30 perwakilan nasional. Jadi pada dasarnya di 30 negara kami memiliki agen yang mengadakan presentasi, menceritakan tentang proyek kami, dan orang-orang melalui internet pada dasarnya melalui platform crowd menjadi pemilik bersama dari perusahaan ini. Keren. Jadi, pasar ini diperkirakan bernilai $50 miliar dan dalam 20 tahun ke depan, nilainya akan terus tumbuh dengan pengembalian finansial 100 kali lipat.
Apakah ada pasar lain yang serupa dengan potensi sebesar ini? Apakah pertumbuhan seperti ini memang wajar atau bahkan bisa lebih besar lagi? Ya, di dunia modern sekarang sepertinya semuanya sudah menjadi hal yang biasa. Dari yang saya tahu, kalau ada potensi 10 kali lipat, 100 kali lipat, biasanya itu terjadi pada tahap awal dari suatu solusi teknologi. Kalau kita lihat ke sejarah, dulu yang seperti itu terjadi saat munculnya internet, munculnya media sosial, atau entitas infrastruktur baru lainnya. Nah, tapi jelas sekali bahwa saat ini 100% pasar seperti itu adalah pasar kecerdasan buatan. Artinya, sekarang ini adalah tahap perkembangan manusia yang fenomenal, di mana di pasar ini semua orang setara, semua baru saja memulai. Jadi dari segi pengaruhnya, kecerdasan buatan itu seperti kemunculan listrik, ia akan menciptakan dunia-dunia baru, menciptakan mereka yang memproduksi listrik, mereka yang menyalurkan listrik, dan mereka yang memanfaatkan listrik itu untuk menghangatkan diri. Ia akan menciptakan mereka yang memproduksi peralatan yang berjalan dengan listrik, menciptakan pasar bagi mereka yang mengoperasikan peralatan itu, yang menggunakan peralatan tersebut untuk melakukan berbagai pekerjaan. Jadi menurut saya ini adalah nomor satu. Listrik baru memberi kita isyarat. Ya, topik nomor satu di dunia. Dengan potensi yang sangat besar hingga ribuan kemungkinan, sepertinya entahlah. Jadi maksud Anda seperti itu? Ya, tapi milik kami lebih membumi, lebih realistis, karena biaya untuk masuk ke permainan seperti itu, bagi saya saat ini masih belum terjangkau. Kami memang menggunakannya, tapi saya sendiri belum siap. Meski latar belakang pendidikan saya matematika dan pemrograman, saya tetap tidak mengerti cara kerjanya. Saya tidak pikir bisa mempengaruhi itu dan saya lebih tertarik pada hal-hal material. Yang jelas, yang bisa dimengerti, misal mobil bisa terbang. Kalau tidak ada yang meluncurkan, saya yang akan melakukannya. Ngomong-ngomong soal kecerdasan buatan, di tim Anda ada spesialis bidang sistem kontrol otomatis. Apakah itu tuntutan zaman? Kecenderungan, apakah Anda hanya mengikuti tren itu, atau memang kecerdasan buatan benar-benar menemukan tempatnya dalam pembuatan balon udara? Teknologinya sepertinya cukup jelas. Dari mana datangnya kecerdasan buatan bagi Anda? Ya, kamu benar sekali. Tidak ada gunanya memaksakan kecerdasan buatan ke segala hal, tapi di sisi lain kita bisa menggunakannya di sini. Sekali lagi, kita harus memahami balon udara itu seperti mobil secara kasar. Di sana ada komputer on board, bukan? Dan akan lebih baik jika kita memasukkan algoritma yang sudah kita pahami cara kerjanya untuk meningkatkan keandalan, dan seterusnya. Apa yang akan terjadi jika kamu menekan tombol ini, menarik kemudi itu, dan sebagainya. Namun, balon udara bisa menjalankan berbagai fungsi, misalnya ada peralatan yang terpasang di sana untuk melakukan pemetaan wilayah, misalnya. Dan hasil pemetaan itu juga harus dianalisis dengan cara tertentu. Apakah ada kebakaran di sana, orang berjalan, atau mobil melaju lebih cepat? Jadi, untuk mengendalikan balon udara, kecerdasan buatan sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, karena AI bisa mengambil kesimpulan sendiri, dan mungkin bergerak ke arah yang salah. Tapi nanti, setelah kita mengumpulkan cukup data, semuanya akan berujung pada situasi di mana kita hanya perlu tablet, seperti memasukkan alamat di Yandex Navigator, misal jemput saya di Bolshaya Akademi Cheskaya, dan sistem langsung membangun rute dan menjemputmu. Ngomong-ngomong, prinsip seperti ini sekarang sedang diterapkan pada taksi udara di Tiongkok, hanya saja mereka menggunakan sistem drone. Jadi mereka berisik ya, hanya bisa terbang sekitar 20 menit, sedangkan balon udara bisa berjam-jam. Artinya, semuanya jadi lebih sederhana, bahkan tidak perlu kecerdasan buatan. Ini hanya tugas penerbangan, sedikit berbeda, sistem otomatisasi, dan yang penting adalah segala sesuatu yang akan dipasang di atasnya. Akan seperti apa itu? Saya tidak tahu. Beberapa orang kini bertanya pada kami, misalnya tentang repeater, pengamatan, komunikasi, dan sebagainya. Untuk kebutuhan mereka, itu tergantung klien. Saat mereka menawarkan muatan sendiri, mereka bilang, saya butuh untuk ini. Muatan itu maksudnya adalah fungsi dari balon udara? Muatan itu adalah apapun yang bisa dibawa. Jadi balon udara itu pada dasarnya adalah sebuah platform yang bisa mengangkat apa saja. Kamu bisa bilang, oh, tolong buatkan saya kabin kelas mewah. Orang lain bisa bilang, saya ingin bisa membawa kontainer. Yang ketiga bisa bilang, saya ingin bisa duduk memancing di sana. Nah, jadi muatan itu adalah apa yang disebut sebagai beban berguna. Dingin. Oke, sekarang saatnya sedikit teori konspirasi. Pada suatu titik, perkembangan pembuatan balon udara tiba-tiba terhenti. Saya pernah membaca beberapa artikel tentang hal ini. Seolah-olah industri ini sengaja dimatikan oleh para produsen pesawat terbang. Itu yang saya rasakan. Saya juga pernah berjalan-jalan di pemakaman Novodevichy. Di sana, di tempat itu, ada sebuah kisah yang tertulis di batu nisan, bahwa konon, katanya ada sebuah balon udara yang terbang tinggi ke angkasa dan kemudian mengalami sebuah kecelakaan yang sangat luar biasa. Jadi saya berpikir, ini pasti bukan terjadi begitu saja. Menurutmu bagaimana soal ini?
Apakah memang ada pihak yang sengaja membekukan industri ini pada masanya, atau memang kebetulan saja begitu? Itu keberatan utama saya, mengapa selama bertahun-tahun saya mempelajari, saya tidak ingin terlibat balon udara karena semua orang tahu itu omong kosong, maksudnya ya ampun terbakar, orang-orang meninggal dan sebagainya. Saya sendiri berpikir, bukan cuma sekadar omong kosong. Saya berpikir, kenapa mereka menghentikan perang? Ya, jika mereka menghentikan pasti ada sesuatu yang tidak beres. Saya juga mempelajari hal itu. Apa pendapat saya? Pertama-tama, saya punya pemahaman yang jelas tentang apa yang mendorong ilmu pengetahuan dan kemajuan. Yang pertama, militer. Semua yang kita pakai sekarang, dulunya sudah ada di militer 7 hingga 10 tahun lalu. Awalnya, semua itu digunakan di sana, semua teknologi komunikasi modern, bahkan internet, awalnya teknologi militer untuk mengirim data antar, baru kemudian teknologi itu masuk ke masyarakat. Misalnya, balon udara muncul, mereka yang pertama menguasai langit. Artinya mereka penguasa langit saat itu. Lebih dari 1.000 unit telah diproduksi. Mereka terbang ke seluruh dunia, melakukan penerbangan transatlantik dan sebagainya. Ya, aneh, tiba-tiba satu balon terbakar langsung di siaran dan seluruh industrinya langsung hilang. Ya, aneh sekali. Dengan kata lain, Titanic tenggelam. Tapi pelayaran tidak punah, kan? Pesawat jatuh, tapi pelayaran tidak punah. Concorde pesawat itu terbang. Ya, benar. Di situ pertanyaannya, kenapa dia bisa terbakar? Ada teori bahwa itu sabotase dilakukan pesaing pesawat dan kejadian di siaran itu benar-benar tidak masuk akal. Bayangkan, balon udara terbakar di siaran langsung, orang-orang tewas di tempat. Superjet juga pernah kejadian langsung di siaran, kan? Ya, ada beberapa kasus. Di sini, ya sudahlah. Intinya adalah dulu langit itu damai dan mereka berkuasa, maksudnya mereka bisa melayang-layang dan sebagainya. Lalu perang pun dimulai. Selama Perang Dunia Pertama, mereka sangat aktif, terlibat dalam segala hal. Dan para insinyur pun menciptakan pesawat, salah satunya juga untuk memenangkan perang. Dan pesawat secara fisik memang menjadi lebih berbahaya daripada balon udara, karena balon udara itu besar, lambat, dan bisa dijatuhkan oleh pesawat kecil yang murah sekalipun. Jadi pada masa perang memang balon udara tidak lagi masuk akal untuk digunakan. Artinya mereka kehilangan fungsinya. Dan saya tidak tahu, rasanya memang agak aneh. Ya, dia kehilangan pesawatnya, tetapi perang telah usai. Kenapa tidak dipulihkan lagi? Entah kenapa memang tidak dipulihkan lagi. Ya, jadi balon udara itu sebenarnya adalah alat transportasi untuk masa damai. Artinya dia memang tidak bergerak cepat, tapi sangat mampu mengangkut beban berat dan mungkin ada keunggulan lain, tapi untuk tujuan non-militer, dia bukan yang tercepat dan pada masa itu tidak bisa bersaing di bidang militer. Jadi menurut saya memang benar, satu bidang pada kondisi tertentu mengalahkan bidang lain secara objektif. Karena pada waktu itu orang tidak memikirkan bagaimana mengirimkan hasil pertanian secara efisien. Yang dipikirkan adalah besok kamu bisa saja terbunuh atau tidak kalau kamu punya pesawat, begitu. Jadi menurut saya itulah yang memengaruhi. Jadi memang tidak ada semacam operasi pengintaian khusus atau tindakan tersembunyi lainnya. Saya pernah membaca artikel tentang hal ini, katanya memang benar itu adalah pesanan, seolah-olah benar-benar pembakaran yang disengaja. Namun masa depan, berdasarkan apa yang kamu ceritakan, tetap ada dan sedang bangkit kembali. Di seluruh dunia, kalau kamu perhatikan, saat fokus pada warna merah, di mana-mana jadi merah. Ya, Seluruh dunia dan pemerintah Rusia telah menugaskan pengembangan balon udara di Tiongkok. 4 perusahaan milik negara sedang mengerjakan balon udara. Di Tiongkok bahkan roket diluncurkan ke luar angkasa, diangkat dengan balon, melewati lapisan atmosfer yang padat, lalu diluncurkan, bisa kamu bayangkan. Artinya Tiongkok berkembang pesat. Di Eropa ada, di Amerika juga ada, tapi tidak bisa dibilang benar-benar sedang berada di puncaknya. Nah, di Rusia ada peluang yang sangat unik untuk menciptakan balon udara modern yang canggih, karena sejak tahun 50-an, 40-an, tidak ada yang benar-benar merakit ulang balon udara. Jadi misalnya, mobil tahun 40-an dan mobil modern. Sama-sama punya 4 roda, mesin, dasarnya sama. Ya, tapi ada nuansanya. Dari bahan yang berbeda, tingkat keamanan berbeda, sistem kendali berbeda, kenyamanan berbeda, kualitas juga berbeda. Semuanya berbeda. Nah, pada balon udara tidak ada alasan untuk tidak melakukan hal yang sama. keren. Ini benar-benar menginspirasi. Proyek ini sudah diterjemahkan ke berapa bahasa? 30? Dengar, mungkin memang sekitar 30, karena kelompok bahasa kita seperti itu, soalnya satu bahasa bisa digunakan di banyak negara. Dan respons terbesar datang dari Rusia, lalu dari negara-negara Afrika. Apakah ada negara yang sebenarnya kamu harapkan akan ikut terlibat, tapi ternyata tidak? Entah itu Swedia misalnya, atau tidak tahu, Greenland. Tahukah kamu bagaimana keadaannya di kami? Kami cukup baik di Eropa, karena di sana secara finansial mereka cukup mapan, tapi ya dengan semua cerita tentang SVO, semuanya jadi meredup. Pasar yang sampai sekarang belum bisa saya kuasai adalah Tiongkok, yang memang sangat menantang dan penuh tantangan.
Padahal di sana sebenarnya sangat bagus dalam hal ini. Oh. Mereka suka teknologi di sana begitu. Tapi sepertinya untuk saat ini mentalitas kita belum cocok. Oke. Sergey, secara singkat, 5 atau mungkin lebih alasan mengapa orang bisa mempercayai Aeronovi ini adalah komposisi ilmuwan di sana, proyek Anda. Mengapa orang bisa mempercayai Anda? Ya, pertama-tama kami memiliki latar belakang yang kuat. Kami telah melaksanakan beberapa proyek teknologi internasional berskala global. Kami telah mengumpulkan tim spesialis terbaik. Artinya, semua orang yang di Uni Soviet, di Rusia, membangun dan mengoperasikan balon udara, mereka semua adalah kandidat ilmu teknik. Mereka benar-benar ada di ruangan sebelah. Saya sudah lihat. Sana ada buku gambar teknik Ya. tentang Fisrut. Saya merasakan minat luar biasa besar, terutama dari klien. Saya melihat kebutuhan pasar ini langsung, jadi saya tidak akan membahas lebih dalam, tapi perusahaan besar datang kepada kami. Mereka memberikan spesifikasi teknis seperti apa yang mereka inginkan, berapa banyak yang akan mereka pesan, jenis karavan apa, kapan. Jadi semua itu memang ada permintaannya. Selain itu kami benar-benar terbuka, kami transparan. Silakan datang, berkunjung ke tempat kami, lihat sendiri, hampir semua proses kami siarkan secara langsung, Anda bisa datang, melihat langsung. Kami kan sudah meluncurkan balon udara pertama. Jadi benar-benar sungguh ini memang benar-benar sekali. Apakah ada risiko tertentu yang mungkin terjadi, katakanlah menurut pendapat Anda, bisa terwujud dan semuanya berakhir? Atau apakah industrinya sekarang sudah begitu berkembang sehingga... Bagaimana mengatakannya? Oh, kamu pengusaha, pasti paham satu-satunya hal yang benar-benar tanpa risiko hanya satu, kan? Itu nanti di akhir. Semua hal lain pasti ada risikonya. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya apa sih yang bisa benar-benar terjadi? Ini adalah masalah perizinan yang memang cukup serius di bidang ini. Misalnya saat kami melakukan uji coba balon udara, mereka bilang, kalau kalian terbangkan lebih tinggi dari pepohonan, akan kami jatuhkan. Ya. Nah, seperti itu. Padahal kami juga berencana untuk beroperasi di negara lain, termasuk itu. Jadi kalau di sini memang benar-benar tidak bisa diatasi, kami punya mitra di seluruh dunia, kami berencana untuk beroperasi secara global, dan itu akan menjadi seperti itu. Saya tidak melihat hambatan perizinan, risiko teknologi tidak ada. Tapi tetap saja ada risiko, misalnya kalau semua insinyur kami tiba-tiba meninggal dunia secara bersamaan. Tapi itu juga sangat kecil kemungkinannya terjadi. Jadi material ada, teknologi ada, orang-orang ada, permintaan juga ada. Nah, soal perizinan itu yang masih menjadi tanda tanya. Tahu nggak, secara teori apa yang bisa membuat ini gagal? Kalau ada pemain besar yang datang dan membeli semuanya dari saya, tentu saja dia akan bilang begitu. Nomor satu, atau hal-hal seperti itu memang bisa saja benar-benar terjadi pada kenyataannya. Oke, baiklah. Dan bagaimana cara mengikuti perkembangan Anda? Bagaimana katakanlah jika ingin terlibat dalam proyek ini? Kemana harus mengaksesnya? Apa saja peluang untuk memantau perkembangan di sana? Ya, benar. Semua yang kami lakukan. Jadi pertama-tama saya ingin, meskipun ini bukan proyek pertama saya ingin benar-benar menginformasikan proyek ini secara aktif. Saya ingin agar para penontonmu, siapapun, para pengusaha yang menonton, bisa melihat cara pendanaan dan membangun sebuah perusahaan besar secara bertahap, namun secara langsung dan terbuka. Itulah sebabnya kami sangat terbuka, saya bahkan tidak tahu bagaimana bisa lebih terbuka lagi. Jadi kami menunjukkan bagaimana kami bekerja, membangun, masalah yang muncul, dan cara kami menyelesaikannya. Anda bisa menjadi penonton, berlangganan kanal YouTube kami Dirigible Generasi Baru, atau mengikuti saya di Telegram untuk memantau aktivitas saya. Jika Anda menyukai apa yang terjadi, Anda mungkin ingin menjadi bagian dari ini, bukan? Anda bisa berinvestasi mulai dari $50 dan Anda akan mendapatkan sebagian kecil dari organisasi ini dan dengan demikian sudah menjadi bagian darinya. Kamu tahu, kadang-kadang saya bercanda bahwa kami sedang membuat serial berbayar di Netflix yang bisa kamu langgani seharga $50 per bulan. Dan semakin banyak kamu berlangganan, semakin besar kemungkinan serial ini akan punya akhir yang sukses. Ya, itu keren. Baik. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana... Ngomong-ngomong ya, sekarang di Dirigible kita punya 7.500 investor. Ingat nggak, aku mulai proyek ini dan sampai saat ini sudah ada 7.500 orang. 7.500 orang itu gila juga. Rata-rata profil investornya itu satu tipe orang, rata-rata usia, pendidikan, atau memang benar-benar sangat beragam sekali ya. Iya, saya sesekali melihat Yandex, Metrika, dan sebagainya.
Profil kita seperti ini, laki-laki dengan pendidikan tinggi, usia 35 tahun, dari bidang teknik dan spesialisasi teknis. Kalau kita melihat dan menganalisis statistik yang tersedia di Rusia, kita juga bisa dengan jelas melihat ekspresi dan wajah-wajah orang-orang yang hadir saat mereka berpartisipasi dalam berbagai sesi dan presentasi di konferensi tersebut. Orang-orang dewasa, kebanyakan yang berusia di atas 40 tahun, yang percaya pada sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa berhasil, sesuatu yang mereka yakini sepenuh hati. Mereka percaya pada sekolah teknik Soviet, para romantis, yang masih belum kehilangan keyakinan bahwa kita bisa bersatu, bahwa orang-orang tidak perlu hanya berharap seseorang di luar sana akan melakukan sesuatu. Karena inisiatif seperti ini memang sulit. Kamu duduk di sini membangun pabrik, apa maksudmu? Dan untuk percaya bahwa kita di sini 10 orang bisa sepakat dan melakukannya, itu memang sulit. Jadi prinsip kolektivisme belum padam dalam diri mereka. Mereka memahami bahwa mereka berkontribusi pada sesuatu yang besar, meskipun hanya sedikit. Keren, keren. Oke, pada dasarnya itu saja dari saya. Teman-teman, jika tertarik, silakan berlangganan di Telegram dan YouTube Project Aeronova. Saya sangat menyarankan untuk mengikuti serial yang sangat menarik ini setidaknya, dan kalau memang bisa, dukunglah seluruh industri hiburan ini. Ya, kami sedang membangun sebuah industri, memang saat ini masih terasa agak canggung, tapi pada dasarnya kami sedang menciptakan industri aeronautika yang nantinya akan membawa banyak hal lain bersamanya. Jadi ini akan sangat keren. Terima kasih banyak Sergey. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like dan subscribe dan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kami akan baca semuanya dan menjawab semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.